Eugene, Gistia, Rachel, Kaylan, Shandy, Kayla, Faye, Shalom umat Tuhan, teman-teman dimanapun berada. Hari ini saya akan membawa khotbah tentang penurutan berujung maut. Puji Tuhan, di tengah bencana yang menimpa dunia, kita masih kembali bertemu dalam keadaan sehat oleh kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, pada akhir bulan Januari, tepatnya pada tanggal 30 Januari 2020, kita dikejutkan dengan berita pembunuhan oleh ayah kandung bernama Fred J. Lopez menganiaya anaknya yang masih kecil hingga meninggal dunia. Saya yakin setelah mendengar berita ini, teman-teman pasti sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu yang walaupun sering keras mendidik kita dengan perkataan dan rotan, tetapi ayah dan ibu tidak sekejam ayah pembunuh itu. Namun pembunuhan juga pernah terjadi sebelum zaman di mana Yesus ada. Yang satunya berakhir bahagia karena gagal, yang satunya berakhir tragis. Selain itu, kedua kisah tersebut memiliki persamaan dengan kisah viral yang saya ceritakan tadi. Mari kita urutkan bersama-sama kedua cerita yang saya ceritakan tadi dengan kisah viral. Pertama, pembunuhnya sama-sama ayah kandung. Kedua, korbannya sama-sama ayah kandung. Namun di dalam cerita Alkitab, mereka mempunyai anak satu-satunya, tetapi yang di dalam cerita viral tidak. Apa perbedaan ketiga cerita? Pertama, pembunuhnya dalam keadaan sadar. Pembunuhnya dalam keadaan sadar membunuh anaknya. Tetapi dalam kisah viral, ayahnya dibawa pengaruh alkohol. Kedua, korban dalam keadaan sadar menyerahkan diri mereka untuk dibunuh dan dijadikan korban bakaran oleh ayah mereka. Namun dalam kisah viral, itu tidak pernah ingin atau tertindas dalam benaknya akan dibunuh oleh ayahnya sendiri. Bapak, Ibu, teman sekalian, ada yang tahu cerita siapakah yang tadi saya ceritakan? Yang pertama adalah cerita tentang Ishak yang rela dijadikan korban bakaran oleh ayahnya, tetapi Tuhan telah menyiapkan penggantinya. Kedua adalah cerita tentang anak perempuan Yefta yang rela dijadikan korban bakaran oleh ayahnya sendiri. Dan sialnya, pengorbanan itu pun benar-benar terjadi. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang Tuhan Yesus berkati. Kedua kisah ini berakhir dengan sebuah pengorbanan walaupun yang satunya gagal. Mengapa kedua anak dalam cerita ini rela dijadikan korban bakaran oleh ayah mereka sendiri? Satu kata untuk jawaban ini, penurutan atau kepatuhan atau ketaatan. Oleh karena itu, khotbah ini saya beri judul penurutan berujung maut. Sayangnya sore ini saya tidak akan bahas kisah tentang Ishak. Saya ingin kita fokus untuk kisah anak perempuan Yefta tanpa nama dalam Alkitab, namun dikenang setiap tahun oleh perempuan-perempuan Israel. Mari kita buka dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Kisah ini berawal ketika roh Tuhan menghinggapi Yefta yang sedang berjalan di daerah Gilead menuju Bani Amon. Bernazarlah, berjanjilah Yefta kepada Tuhan, apabila Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangannya dan dia pulang dengan selamat, maka sebagian dari korban akan menjadi korban bakaran, dan apa yang keluar dari pintu rumahnya akan menjadi sebagian korban bakaran. Bapak, Ibu, teman sekalian, saat Yefta berkata apa yang keluar dari pintu rumahnya
dalam Hakim-Hakim 11 ayat 31, Yefta tidak mengharapkan orang atau manusia. Dia tidak menggunakan kata siapa. Dia pastinya berharap yang keluar dari pintu rumahnya adalah binatang. Kisah selanjutnya yang mengejutkan dia hingga mengoyahkan bajunya adalah saat ayahnya pulang dengan kemenangan. Ayahnya melihat anak perempuan anak tunggalnya berdiri di depan pintu sambil memukul rebana dan menari-nari dan menyambut ayahnya dengan kemenangan. Pada saat itu ayahnya langsung berkata, "Ah anakku, engkau telah membuat hatiku hancur luluh. Engkau telah mencelakakan aku, dan aku telah membuka mulutku untuk bernasar kepada Tuhan." Setelah ayahnya mengatakan begitu, apa yang dilakukan anak Yefta? Apakah dia memohon kepada Tuhan, kepada ayahnya agar melambatkan natsarnya itu? Tidak. Dia pun tidak menanyakan apa isi natsar ayahnya. Dia hanya meminta izin kepada ayahnya untuk pergi mengembara bersama teman-temannya di pegunungan untuk menangisi kegadisannya selama 2 bulan. Saat ayahnya memberi izin, apakah dia melarikan diri dan tidak kembali kepada ayahnya? Tidak. Setelah 2 bulan lewat, dia kembali kepada ayahnya dan ayahnya melakukan apa yang telah dinatsarkan itu. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ada 3 hal yang dapat kita pelajari hari ini. Janji harus ditepati kepada siapapun, baik kepada orang tua kita, teman kita, saudara kita, dan siapapun, terlebih kepada Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 4 berkata, "Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepati, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah natsarmu." Oleh karena itu, Pengkhotbah 5 ayat 5 pun memberi saran kepada kita bahwa lebih baik kita tidak bernazar daripada kita bernazar dan tidak menepatinya. Terkadang teman-teman dan saya bernegosiasi dengan orang tua kita. Kita menurut jika orang tua membelikan kita hadiah, memberikan kita uang, dan orang tua memberi itulah, inilah. Padahal Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dasar perintah kita kepada Tuhan bukan hanya negosiasi, bukan karena kesepakatan, tetapi karena kasih kita kepada Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Seperti itulah seharusnya kita menurut kepada orang tua kita. Kita menurut orang tua karena kita mengasihi mereka, karena mereka telah menjaga kita, merawat kita dari sejak 9 bulan sampai sekarang sudah besar. Karena ayah kita telah mengorbankan tenaganya, lelah, berkeringat untuk mencari uang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dasar penurutan kita sekali lagi bukan hanya negosiasi, tetapi karena kita mengasihi orang tua kita. Ketiga, penurutan selalu membutuhkan pengorbanan seperti Yesus. Karena penurutannya kepada Bapa, dia mati di kayu salib. Karena penurutan anak Yefta terhadap ayahnya, dia rela dijadikan korban bakaran oleh ayahnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pengorbanan itu tidaklah seperti mereka, seperti Yesus mati di kayu salib atau anak perempuan Yefta yang menyerahkan nyawanya untuk dijadikan korban bakaran. Tetapi kita pasti mengorbankan perasaan kita, kebiasaan kita, main kita, selera makan kita, waktu nonton YouTube kita, waktu main TikTok kita, dan lain-lain. Ingatlah, Efesus 6 ayat 1-3 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Bapak, Ibu, teman sekalian,
Kisah anak perempuan Yefta berakhir tragis, tetapi oleh penurutannya yang luar biasa itu, oleh karena penurutannya yang didasari oleh kasihnya kepada ayahnya, Hakim-Hakim 11 ayat 40 mencatat bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta. Ini berarti anak perempuan Yefta, walaupun penurutannya yang berujung maut, tidak sia-sia karena dia mendapatkan penghargaan untuk dikenang selamanya. Bapak Ibu, pantaskah kita mengeluh karena pengorbanan yang kita berikan untuk sebuah penurutan kita kepada orang tua? Bapak Ibu, pantaskah kita mengeluh karena pengorbanan yang kita berikan untuk sebuah penurutan kepada Tuhan? Ingatlah, Tuhan tidak meminta nyawa kita untuk dikorbankan seperti Yesus. Ingat, orang tua kita tidak meminta nyawa kita untuk dikorbankan seperti anak perempuan Yefta. Pengorbanan yang kita berikan untuk semua penurutan yang kita tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus atau anak perempuan Yefta. Bapak Ibu teman-teman, akhirnya saya tutup khotbah ini dengan Matius 19 ayat 17b. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.